أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita masih mengkaji tentang Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masih mengkaji kitab, yaitu pokok-pokok atau ringkasan dari pokok-pokok Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di kitab yang kita kaji ini merupakan ringkasan dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi isi buku ini menceritakan tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau seandainya diterangkan dalam kitab ini berlainan dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak, sebenarnya jangan kita menyalahkan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Ya, kita salahkan orang banyak yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya sudah dijelaskan seperti ini, hadisnya seperti ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian umat yang sekian banyaknya sudah banyak melanggar. Kemudian jangan kita katakan bahwa Al-Quran atau As-Sunnah tidak cocok. Bukan demikian, masyarakat yang ada pada waktu itu harus mengikuti Al-Quran. Nah, kesalahan mereka sampai mereka berbuat kesalahan yang sedemikian banyak, atau mereka sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, sebabnya banyak sekali. Jadi asbabnya banyak. Karena mereka mungkin dulunya tidak mengkaji Islam secara benar. Kemungkinan juga banyaknya ulama yang tidak menerangkan secara jelas tentang masalah ini, atau yang lainnya. Jadi asbab tentang kesesatan manusia atau jauhnya manusia dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali sebab-sebabnya. Jadi kalau umpamanya diterangkan betul permasalahan, kemudian dari permasalahan itu masyarakat banyak yang melanggar. Ukuran kita bukan banyaknya masyarakat, tapi ukuran kita Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab nanti dalam kita mengkaji Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak orang menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu bukan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti banyak orang yang menegungkan bahwa kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kenyataan yang mereka lakukan berbeda atau bertentangan dengan apa yang dianut atau dipegang oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang perlu kita ingat. Dulu pernah saya terangkan bahwa kita mengkaji Islam ini harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, karena ini pokok. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda gimana? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, rawahul Hakim. Bila aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pokok kita dalam mengkaji Islam ini Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kita lanjutkan masih dalam Tauhidul Ibadah. Kajian kita masih Tauhidul Ibadah. Af'alun nasi indal kuburi wa ziyaratiha salasatu anwa'. Al-awwal masyru'un wa huwa ziyaratul kuburi litazakkuril akhirah walissalami ala ahliha waddu'a ilahum. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, af'alun, perbuatan yang dilakukan oleh manusia indal kubur, yaitu di kubur, indal kubur, di kubur, wa ziyaratiha, artinya indal kuburnya itu di pemakaman, indal kubur di pemakaman. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia di pemakaman, wa ziyaratiha, dan ziarah kubur. Dan indal kubur ini bisa bermakna luas, artinya yang berkaitan dengan tentang masalah kubur, hal-hal yang berkaitan tentang masalah kematian.
wa ziyaratiha, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ziarah kubur maksudnya. Ini ada 3 macam. Salah satu anwa'. Ada 3 macam. Yang pertama, masyru'. Jadi ada perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia memang ada nasnya, ada syariatnya, masyru', disyariatkan. Wa huwa ziyaratul kubur. Yang disyariatkan ziyaratul kubur. Tujuannya dari ziyaratul kubur ini, tujuan dari ziyaratul kubur litadzakkuril akhirah, untuk mengingat akhirat. Litadzakkuril akhirah, untuk mengingat akhirat. Walissalami ala ahliha, dan untuk mengucapkan salam kepada penghuninya, penghuni kubur. Waddu'a lahum, dan mendoakan mereka, mendoakan ahli kubur. Di dalam hadis itu memang disebutkan tentang ziarah kubur, dianjurkan kita untuk ziarah kubur, dan itu disyariatkan. Jadi perbuatan manusia di sisi kubur itu, atau perbuatan manusia yang berkenaan tentang masalah di pemakaman, itu yang dimasyru'kan, yang disyariatkan. Di sini disebutkan ziaratul kubur, yang disyariatkan ziaratul kubur. Tujuannya apa? Di sini disebutkan 3. Ziarah kubur itu tujuannya yang pertama untuk mengingat akhirat. Yang kedua untuk mengucapkan salam. Yang ketiga yaitu untuk mendoakan mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW tentang masalah ziarah kubur ini, Rasulullah bersabda, An Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah wal tazidkum ziyaratuha khaira faman arada an yazura falyazur wala taqulu hujra. Rawahu Muslim wa Abu Daud wal Baihaqi wan Nasa'i wa Ahmad. Dari Buraidah bin Al-Husayn, mudah Allah meridainya, ia berkata, setelah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kamu untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kamu. Ziarahlah kubur. Ziarahi kubur itu. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Wal tajidkum ziyaratuha khaira, dan ziarah kamu ke kubur itu akan menambah kebaikan bagi kamu. Kalau dengan niat untuk mengingat kepada akhirat atau melaksanakan sunnah Nabi, itu akan menambah dari ziarah itu kebaikan. Faman arada ay yazura falyazur, dan barang siapa yang ingin ziarah, hendaklah dia ziarah ke kubur. Wala taqulu hujra, dan janganlah dia berkata hujur. Al-hujur menurut Imam An-Nawawi al-kalamul batil. Al-hujur itu artinya perkataan yang batil, perkataan yang tidak benar. Jadi umpamanya seperti meratap di kubur, atau kemudian mengatakan, dalam ayat ini sudah jelas ya tidak bisa menjawab apa-apa, kemudian dia mengatakan atau berandai-andai, kalau seandainya kamu masih hidup, kami tidak akan begini atau segala macam dia ucapkan di kubur itu. Nah, ini tidak dibolehkan. Kalimat-kalimat jahiliyah atau kalimat-kalimat yang membawa kepada penyesalan, ini hujur, tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Wala taqulu hujra. Di sini disebutkan, dulu aku pernah melarang kamu. Nabi pernah melarang ziarah kubur, karena pada waktu itu masanya dekat dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu orang biasa ziarah kubur, kemudian mereka minta di kubur, kemudian mengagungkan dan menyembah orang-orang yang dikubur. Dan kadang-kadang yang jelas dalam ayat disebutkan bahwa mereka memakai orang-orang yang dikubur itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kemudian dengan itu mereka bangun patung-patung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sejak zaman Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran. Zaman Nabi Nuh, orang-orang soleh itu dibangun kuburannya, dibuat seperti asnam, patung-patung yang kemudian disembah oleh orang-orang yang selanjutnya. Nabi
ketika mengajak para sahabat untuk masuk Islam, tadinya mereka orang-orang kafir belum diajak masuk Islam, awal-awal Islam itu dilarang untuk ziarah kubur. Dikhawatirkan mereka akan melakukan penyembahan seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh dan selanjutnya, umat-umat berikutnya itu. Nabi larang, kemudian Nabi melihat mereka sudah kuat, Nabi suruh untuk ziarah ke kubur. Karena ziarah kubur itu tudzakirukumul akhirat, mengingatkan kepada akhirat. Jadi orang yang ziarah kubur terus melihat dirinya bahwa dia akan mengalami mati seperti orang-orang yang dikubur itu. Mesti diingat demikian. Jadi yang bukan mujarrad ziarah saja, bukan semata-mata ziarah kemudian selesai begitu saja. Seperti banyak juga kita lihat orang-orang yang ziarah kubur tapi tidak mengingatkan dia kepada mati. Begitu pulang dari tempat ziarah dari kubur dia melakukan maksiat lagi, bahkan yang lebih besar. Nauzubillah. Jadi mengingatkan kepada akhirat, semakin hari semakin takut ya kepada Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, ziarah kubur itu membuat hati ini rakib, jadi lembut, tidak kasar. Hati ini akan ingat selalu kepada Allah dan ingat kepada mati. Sehingga dengan ingat demikian dia banyak beramal saleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Maka di sini dikatakan dengan ziarah kamu akan mendapatkan kebaikan. Ziarah kubur itu akan mendapatkan kebaikan. Maka disuruh untuk ziarah kubur. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Kemudian di sini disebutkan ditadzakuril akhirah. Ini disebutkan dalam hadis untuk mengingat akhirat. Kemudian yang kedua wassalam, mengucapkan salam. Jadi orang yang ziarah kubur harus tahu bagaimana mengucapkan salam ketika masuk ke pemakaman. Dalam hadis disebutkan, di sini saya tulis hadis, yaitu assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Jadi ada beberapa lafaz berbeda-beda ini, ada yang lafaznya muslim seperti ini, ada juga yang lafaz yang lain agak berbeda. Ada yang menyebutkan assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum, ada tambahan bikum dalam riwayat yang lain. Jadi assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini yang pendek ini. Ada yang lebih panjang lagi. Ada sini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Ya, artinya assalamualaikum ala diyar, semoga kesejahteraan atas kamu wahai penghuni kubur, minal mu'minin wal muslimin, pada orang-orang mukmin dan muslimin. Wa inna insyaallah lalahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan berjumpa dengan kamu. Lalahiqun, akan berjumpa dengan kamu, akan bertemu dengan kamu, atau akan menyusul kamu. Lalahiqun, kami akan menyusul kamu. As'alullah lana wa lakumul afiyah, aku minta kepada Allah untuk kami dan untuk kamu al-afiyah, keselamatan. Selamat pada waktu dikubur, artinya dari siksaan, kita perlindungan dari Allah dari siksaan kubur. Selamat juga nanti dalam perhitungan di padang mahsyar. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh yang lain. Jadi mengucapkan salam ketika kita masuk ke pemakaman, ucapkan salam. Dan salam ini kalau kita lihat minal mu'min wal muslimin, menunjukkan bahwa salam ini hanya untuk orang mukmin dan muslim, orang kafir tidak. Karena di zaman Nabi SAW kuburan mukmin dan kafir dipisah. Muslim dengan kafir tidak boleh bersatu selama-lamanya. Nah, ini salam untuk orang mukmin dan orang-orang muslim saja. Orang kafir tidak diucapkan salam. Baik dia masih hidup maupun dia sudah mati, tidak ada ucapan salam untuk orang kafir. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Hukumnya haram. Kemudian setelah itu wad du'a lahum. Setelah mengucapkan salam kepada penghuninya, wad du'a lahum, kemudian mendoakan mereka. Artinya setelah kita mengucapkan salam sampai di kubur itu kita mendoakan orang yang kita ziarahi itu, mayit yang kita ziarahi. Kita doakan dengan doa-doa yang ada dari Rasulullah SAW. Kalau memang kita tidak hafal, ya dengan bahasa kita sendiri kita berdoa kepada Allah, mintakan ampun. Ya dari Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ighsilhu bil ma'i was salji wal barad
kama naqaita thawbal abyada min ad-danas wa ighsil bil ma'i wal thalji wal barad kama naqaita thawbal abyada min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darik wa zawjan khairan min zawjik wa ahlan khairan min ahlik wa adkhilhu al-jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabil nar. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim tentang doa dalam sholat jenazah maupun kita manfaat. Boleh juga kita pakai ketika kita ziarah kubur, kita mendoakan kepada mayit dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau kita tidak hafal doa itu, kita doa dengan yang kita bisa. Ya Allah, ampunilah dia, berikanlah keselamatan. Siapa orang yang di kubur itu yang kita doakan? Saudara kita atau bapak kita, siapa saja, kita minta ya Allah, lindungi dia dari azab kubur. Itu yang pertama kita minta kepada Allah supaya dilindungi dari azab kubur, luaskan tempatnya. Kemudian lindungi pula dari azab jahannam nanti. Yang pertama kita minta dilindungi dari azab kubur. Terus kita di samping dalam ziarah kita berdoa, di tempat lain pun kita doakan. Atau mulai di tengah malam, atau antara azan dan qomat, atau di waktu-waktu yang memang doa kita diijabahi, dijawab oleh Allah, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal itu, atau saudara kita yang kita akan doakan. Jadi usahakan terus-menerus karena mereka butuh kepada doa kita. Orang yang sudah mati tidak ada manfaat sama sekali lagi. Tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali 3 kata Rasulullah SAW, yaitu sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun saleh yad'u lah. Sudah ini saja, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan. Itu yang bermanfaat. Berarti dia butuh kepada doa orang yang masih hidup. Mayit ini yang butuh kepada doa orang yang masih hidup. Dan Rasul menganjurkan, maka di waktu sholat jenazah Rasul menganjurkan ikhlaskan doa untuk mayit ini. Waktu Rasulullah di pemakaman juga ingatkan kepada para sahabat, ikhlaskan doa kepada orang yang dikubur ini, yang sedang ditanam ini. Fa innahu al-ana yus'al, kata Rasulullah. Karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh Allah. Itu saja yang ada, yang dimasyariatkan demikian. Ziarah untuk mengingatkan kita kepada akhirat, mengucapkan salam dan doa. Adapun selain daripada itu, seperti membaca Al-Quran, ini nggak pernah disyariatkan. Tidak ada syariatnya membaca Al-Quran. Mungkin ada orang berkata, saya lihat banyak orang yang melakukan. Tadi sudah saya terangkan di mukaddimah bahwa banyaknya manusia yang mengerjakan itu bukan menjadi ukuran kebenaran. Kita lihat kepada contoh Rasulullah sebagai uswah. Ketika para sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah tidak pernah membacakan sesuatu di kuburnya. Di zaman Rasul masih hidup, banyak sahabat yang meninggal dunia. Rasul sering ziarah kubur ke Baqi. Baqi yang ada sekarang itu dari zaman Rasulullah. Rasulullah kalau ziarah, disebutkan oleh Aisyah, pernah Rasul ziarah di waktu malam. Dan Aisyah langsung mengikuti Rasulullah. Aisyah mengikuti Rasulullah ziarah, kemudian Rasulullah berdoa kepada ahli Baqi, yaitu penghuni kubur yang ada di Baqi itu. Rasulullah berdoa. Tidak diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasul membaca Al-Quran itu. Kemudian ketika Rasulullah wafat pun para sahabat tidak pernah membaca Al-Quran. Kemudian tabi'in, tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwa mereka membaca Al-Quran di kubur. Kalau seandainya ada riwayat itu sudah sampai kepada kita, riwayat yang sahih. Tidak ada. Makanya para ulama menerangkan bahwa tidak ada baca Al-Quran di kubur itu. Tidak ada baca Quran di kubur. Jadi yang ada mendoakan kepada si mayit. Kita doakan kebaikan kepada si mayit itu. Ucapkan salam, mendoakan. Dan tidak membacakan Al-Quran seperti Al-Fatihah yang sering dibacakan, Al-Falaq, An-Nas, kadang-kadang juga orang baca Yasin. Bahkan kadang-kadang ada beberapa orang yang memang pekerjaannya untuk mencari uang. Ya, pekerjaannya memang sebagai maisha, sebagai mata pencarian hidup. Dia pekerjaannya mencari orang supaya orang itu menyuruh dia baca Al-Quran, yang dengan itu dia ambil upah dari baca Al-Quran. Jadi maisha sebagai sumber kehidupan. Nah, ini pun nggak benar. Nah, dia sudah keliru jalannya. Dalam hidup ini dia sudah keliru jalannya. Nah, orang yang sudah keliru ini jangan dijadikan ukuran kebenaran. Yang salah dari orang-orang yang awam ini, atau kadang-kadang bukan orang yang awam, orang-orang yang sudah mengerti lah sedikit tentang Islam, kemudian mengatakan ini benar perbuatan mereka, atau mereka mengatakan masa salah baca Al-Quran, sedangkan yang melakukan itu adalah orang-orang yang kita lihat seperti kiai,
Jadi bukan kiai seperti kiai dengan pakai jas, pakai sorban, pakai segala macam di kuburan seperti kiai. Nah, orang mengatakan itu kiai baca Al-Quran di kuburan. Jadi ukuran kebenaran. Padahal ukuran kebenaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tentang masalah ini. Jadi kita dalam masalah qiraatul Quran itu tidak ada sama sekali sunnahnya. Membaca Al-Quran di kuburan tidak ada sunnahnya sama sekali. Bahkan ada isyarat dari riwayat yang mengingatkan kita bahwa baca Al-Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Ini riwayatnya ini. Jelas isyarat menunjukkan bahwa Al-Quran itu tempatnya dibaca di rumah atau di masjid, tidak di kuburan. Kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Rasul bersabda an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh yang lainnya. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda atau telah bersabda Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Itu Rasulullah ingatkan, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yanfiru, lari. Sesungguhnya syaitan itu lari, minal bait, dari rumah, alladzi, yang tuqra'u, dibacakan, fihi, padanya, suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Ya, Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ini di mana saja, artinya umpamanya sekarang rumah kita ini cuma ruangan segini, ya kita baca surah Al-Baqarah di situ. Kalau rumah kita besar, ya di situ kita baca. Atau bentuknya kamar yang kecil, tetap kita baca surah Al-Baqarah di situ. Biasakan. Jadi jangan kita utamakan membaca Quran di tempat yang lain, sedangkan baca surah Al-Baqarah kita tinggalkan di rumah kita. Jadi kita tinggalkan, kita tidak baca di rumah kita. Anjuran Rasulullah yang pertama untuk membaca surah Al-Baqarah di rumah. Kemudian yang kedua, isyarat dari hadis ini bahwasanya jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Menunjukkan bahwa kuburan itu sepi, tidak ada bacaan Al-Quran. Ini Rasulullah, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Ini maknanya para ulama menjelaskan dua. Yang pertama, maksudnya jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, yaitu yang kaitan dengan hadis ini, yaitu soal membaca Al-Quran. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, yaitu tidak ada bacaan Al-Quran di rumah kamu. Kalau di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran, rumah kamu mesti ada bacaan Al-Quran. Di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, penjelasan para ulama, bahwasanya jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, ialah artinya kuburan itu tidak ada orang sholat di kuburan. Sholat yang 5 waktu maupun sholat sunat, itu tidak ada orang sholat di sana. Maka jadikan sebagian sholat kamu di rumah. Itu sholat sunat, jadikan di rumah. Seperti sholat rawatib, ya kita boleh mengerjakan di rumah. Bahkan sunnah juga dikerjakan di rumah. Atau sholat malam, sholat witir, kerjakan di rumah. Atau sholat duha umpamanya. Jadi jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Di kuburan tidak ada orang sholat yang 5 waktu, dan bukan tempat sholat kuburan itu. Maka rumah kamu jadikan untuk sholat, jangan seperti kuburan. Itu penjelasan para ulama tentang makna dari hadis ini. Jadi tidak ada sama sekali dasar yang menerangkan bahwasanya di kuburan itu ada pembacaan Al-Quran. Bahkan
jumhur salaf itu menerangkan tentang tidak adanya bacaan sama sekali di sisi kubur. Itu disebutkan oleh para imam bahwa tidak ada penjelasan sama sekali tentang masalah membaca Al-Quran, bahwa mereka mengatakan bahwa tidak ada bacaan Al-Quran di kubur. Bahkan diriwayatkan juga bahwa Imam Syafi'i itu menganggap bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu termasuk bid'ah. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, dia mengatakan wala yuhfadhu 'an asy-Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alah kalamun wa dzalika li anna dzalika kana 'indahu bid'ah. Wa qala Malik ma 'alimtu ahadan yaf'alu dzalik fa'ulima anna as-sahabata wat-tabi'in ma kanu yaf'alunahu. Jadi dikatakan oleh Syekhul Islam itu tidak ada dari Imam Syafi'i, dari pribadi Imam Syafi'i perkataan tentang masalah ini. Artinya mengatakan bahwa dibolehkan baca Al-Quran, tidak ada perkataan Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat membaca Al-Quran di kuburan itu beda. Bahkan Imam Malik mengatakan, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i mengatakan ma'alimtu ahadan yaf'alu dzalik. Tidak ada, aku tidak tahu bahwasanya seorang melakukan demikian. Artinya Imam Malik mengatakan tidak ada seorang pun yang melakukan demikian. Dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak ada yang melakukan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukan demikian. Tidak ada riwayat menerangkan bahwa ada seorang sahabat baca Al-Quran di kuburan. Apalagi yang banyak, satu orang sih tidak ada riwayat yang menerangkan demikian. Ini penjelasan para imam tentang masalah ini. Ya, jumhur salaf, ya, para ulama salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in menerangkan bahwasanya tidak ada bacaan Al-Quran di kuburan. Ya cukup kita ziarah saja, doakan, mengucapkan salam dan mendoakan. Ya tidak ada membacakan Al-Quran di kuburan, membacakan Yasin atau yang lain tidak ada. Jadi saya terangkan demikian menurut penjelasan para ulama. Artinya bukan pendapat saya tentang masalah ini. Yang kedua, itu yang disyariatkan, saya katakan 3, yaitu ziarah kubur untuk mengingat akhirat, mengucapkan salam dan berdoa. Selain itu tidak ada.